Selamat datang di channel Sorot Anime. Dengan topik pembahasan anime terbaru, yang pastinya menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasan sebaiknya jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan update info terbaru. Terima kasih. Manga One Piece kembali memperkenalkan sebuah insiden yang tidak kalah dahsyat dalam ceritanya, yaitu insiden Pulau Egghead. Bahkan, insiden ini juga yang jadi alasan mengapa kemudian pihak World Government mengincar nyawa dari Vegapunk. Dalam cerita One Piece sendiri diketahui ada beberapa insiden besar yang berhasil mengguncang dunia. Contohnya adalah insiden God Valley pada 38 tahun lalu. Kemudian, ada juga insiden Ohara pada 20 tahun yang lalu. Namun, memang yang paling banyak diketahui adalah insiden Pulau Ohara, karena pihak World Government menjadikan hal tersebut sebagai contoh bagi pihak lain agar tidak melanggar apa yang dilarang oleh mereka. Lalu, Oda Sensei memperkenalkan insiden Egghead yang terjadi di Pulau Egghead. Apa sebenarnya yang terjadi di insiden Egghead? Lalu mengapa Vegapunk bisa menjadi incaran dari banyak pihak? Berikut adalah poin penjelasannya. Poin yang pertama, yaitu penjelasan insiden di Pulau Egghead. Insiden Egghead sendiri, sesuai namanya, adalah sebuah peristiwa dahsyat yang terjadi di Pulau Egghead. Berdasarkan informasi yang dihadirkan dalam chapter 1077, insiden ini terjadi pada 3 bulan yang lalu sebelum kru topi jerami muncul di sana. Apa yang kemudian jadi penyebab insiden Egghead terjadi? Dalam chapternya dijelaskan jika ada sosok misterius yang menghubungi Mary Joyce sekitar 3 bulan yang lalu. Sosok misterius tersebut memberikan laporan bahwa Vegapunk melakukan hal yang terlarang, yang melakukan penelitian tentang abad yang hilang atau yang disebut Void Century. Laporan itu membuat Gorosei akhirnya memutuskan untuk mengirim agen Chipperfall dan meneliti lebih lanjut. Sayangnya, mereka tidak menemukan bukti yang mengarah ke sana. Parahnya, mereka justru tidak kembali dari Pulau Egghead. Sosok misterius ini kembali menghubungi Mary Joyce, namun kali ini dia memaksa untuk berbicara langsung dengan pihak Gorosei. Percakapan mereka berhasil meyakinkan pihak Gorosei bahwa Vegapunk memang sudah mengkhianati mereka. Inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa kemudian Gorosei memutuskan untuk mengirim agen CP0 yaitu, Stussy, Kaku, dan juga Rob Lucci. Tetapi, mengirim agen CP0 ternyata bukan satu-satunya rencana yang dihadirkan oleh Gorosei. Ada 2 hal lain yang mereka lakukan dan disiapkan. Pertama, mereka mengerahkan pihak Angkatan Laut sebagai rencana cadangan. Kedua, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya salah satu dari Gorosei pun ikut dalam proses penyerbuan ke Pulau Egghead. Poin yang kedua, yaitu sosok misterius. Dalam chapter 1077, tidak diungkapkan siapa sosok misterius yang menghubungi pihak Mary Joyce terkait dengan dibocorkannya aktivitas Vegapunk yang menelitik abad kekosongan. Namun, petunjuk besar yang mungkin bisa jadi jawaban dari hal ini muncul di akhir chapternya. Di 2 halaman terakhir terungkap, jika ternyata sosok pengkhianat yang melakukan berbagai hal mengerikan di Egghead adalah salah satu satelit Vegapunk, yaitu York. York akhirnya muncul dan bertemu dengan Stella alias Vegapunk asli. Dalam percakapannya dengan Vegapunk asli, York mengaku jika dia memiliki alasannya tersendiri mengapa melakukan berbagai kejahatan tersebut. Pertama, bagi York terlalu banyak Vegapunk yang ada di dunia ini. Dia ingin menjadi satu-satunya Vegapunk. Karena itulah, dia berusaha menyingkirkan semua Vegapunk. Kedua, dia ingin menjadi kaum naga langit. Mengapa kemudian dia mau menjadi kaum naga langit memang tidak diungkapkan di chapternya. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa ditarik kesimpulan jika kemungkinan besar York yang kemudian membocorkan aktivitas penelitian Vegapunk tentang abad kekosongan. Dialah sosok misterius yang menghubungi para Gorosei. Bisa jadi, York bernegosiasi dengan Gorosei di mana dia membeberkan kegiatan rahasia Vegapunk dengan imbalan dia menjadi bagian dari kaum naga langit. Poin yang ketiga, yaitu skalanya lebih besar dari insiden Ohara. Fakta menarik lainnya dari insiden Egghead ini adalah bagaimana skalanya jauh lebih besar bahkan dari peristiwa di Pulau Ohara. Hal ini terungkap di awal chapter 1077, ketika Stussy berkomunikasi dengan Sentomaru menggunakan den musi pribadinya. Stussy menjelaskan kepada Sentomaru jika Kizaru akan datang ke Pulau Egghead. Angkatan Laut merupakan rencana cadangan yang disiapkan dari Gorosei. Stussy sendiri kemudian menjelaskan alasan mengapa kaum naga langit memutuskan untuk mengerahkan seluruh armada Angkatan Laut, yang jumlahnya bahkan lebih besar dari Booster Call di Pulau Ohara. Pertama, apa yang diteliti atau isi dari penelitian abad kekosongan yang dilakukan oleh Vegapunk ternyata sudah jauh melampaui apa yang diketahui dan diteliti dari para cendekiawan Ohara. Hal tersebut rasanya masuk akal, mengingat Vegapunk membangun semua teknologi di Pulau Egghead dengan teknologi canggih. Artinya, bisa jadi itulah yang menjadi isi penelitian atau yang tertulis di bahan penelitian Vegapunk. Kedua, Pulau Egghead memiliki sistem pertahanannya sendiri.
Hal inilah yang membuat Gorosei lebih berhati-hati dan memutuskan untuk menyerang dalam skala yang besar. Selain Kizaru, Wakil Admiral Do, dan juga berbagai petinggi angkatan laut lain diperlihatkan muncul dan bersiap di kapal mereka masing-masing. Di akhir chapternya, sang narator bahkan menyebutkan jika efek pasca peristiwa besar insiden Egghead ini bisa dipastikan akan mampu untuk mengguncang dunia. Apakah perang besar akan terjadi di pulau tersebut? Masih harus kita tunggu kelanjutan dari chapter One Piece yang akan datang.